lagi bersama saya Irfan Dwikinanda dan sekarang saya akan menceritakan tentang makanan-makanan yang sering saya santap ataupun orang Indonesia yang sedang berada di Portugal selama bulan Ramadan. Yang pertama dan khususnya bagi para mahasiswa, makanan-makanan yang disantap itu pastinya mudah untuk dibuat dong, terutama dengan bumbu-bumbu instan yang sudah tersedia di toko-toko terdekat ataupun di toko Asia. Yang pertama yaitu makanan bersantan. Biasanya makanan bersantan yang sering kita santap itu adalah opor, baik itu opor ayam ataupun opor daging. Selain itu juga, selain makan makanan yang beropor, kita juga makan makanan yang berdaging merah. Biasanya, kalau aku sendiri membuat daging merah itu dijadikan rendang ataupun dengan menggunakan bumbu Bali, yang tentunya saja menggunakan bumbu instan karena rempah-rempah di sini tergolong susah sekali untuk dicari, apalagi bumbu-bumbu rempah yang berasal dari Indonesia autentik gitu. Yang kedua, selain bumbu-bumbu instan, aku kalau masak-masakan makanan untuk bulan puasa ini menggunakan oven sih. Yang pertama itu adalah ayam panggang dan itu yang paling utama sebenarnya. Nah, kalau ayam panggang ini tergantung dari resep masing-masing ya, karena dari masing-masing orang atau masing-masing rumah mempunyai rasa yang berbeda. Kalau dari aku sendiri, karena aku berasal dari Sumatera, aku senang makan makanan yang sedikit asin dan juga lebih pedas. Dan bumbu-bumbu tersebut dimarinate selama 1 malam dan menjelang buka puasa, bisa dimasukkan ke dalam oven dan ditunggu sampai 1 jam dengan suhu 200 sampai 250 derajat Celcius dan bisa langsung disantap untuk beberapa hari selanjutnya pada saat buka puasa ataupun pada saat sahur. Selain makan makanan yang mudah dibuat, aku juga makan-makan santapan yang ada di luar. Jadi, makan makanan yang di luar pastinya harus makanan yang halal dong, karena salah satu faedah orang muslim untuk berbulan puasa adalah makan makanan yang halal juga. Yang pertama adalah makanan dari Turki. Makanan-makanan dari Turki hampir semuanya menggunakan bahan-bahan yang halal. Contohnya adalah kebab. Dari kebab tersebut ada beberapa jenis kebab yang biasa saya santap, yaitu adalah doner kebab. Doner kebab ini seperti kebab pada umumnya yang kita lihat dan juga kita santap, cuman bedanya adalah dia menggunakan roti yang kurang lebih terlihat seperti hamburger, tapi dengan tekstur dan juga cita rasa yang berbeda. Bentuknya bulat seperti hamburger, tapi bisa dibelah seperti itu. Dan selanjutnya adalah durum kebab, yaitu kebab dengan menggunakan kulit yang pipih. Jadi bedanya dengan doner kebab adalah doner kebab lebih kecil, tapi dia rotinya lebih tebal, dan durum kebab ini lebih pipih, tapi tekstur permukaannya itu jauh lebih luas. Rasanya seperti roti-roti yang bisa dimakan dari Malaysia seperti roti cane, tapi dengan cita rasa Turki yang sedikit menggunakan bumbu rempah-rempah dan juga teksturnya sedikit lebih garing. Selain dari makanan Turki, aku juga terkadang makan makanan yang berasal dari India. Yang pertama adalah chicken vindaloo, yang kedua adalah nasi biryani, ketiga adalah tikka masala yang biasanya disajikan dengan ayam ataupun juga dengan domba, dan yang terakhir adalah chicken butter. Nah, makanan-makanan tersebut yang berasal dari India itu biasanya saya santap di restoran-restoran India ataupun dengan menggunakan jasa pengiriman makanan yang ada di Portugal ini seperti Bolt ataupun Uber Eats. Dan itu biasanya yang saya santap pada saat buka puasa ataupun pada saat sahur. Tentunya kalau untuk menu-menu sahur aku pesan dulu sebelum jam 9 malam karena setelah jam 9 malam biasanya toko-toko makanan sudah tutup semua dan aku harus mempersiapkan makanan-makanan untuk sahur yang imsaknya tergolong sedikit berbeda dengan Indonesia. Seperti ini saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan cerpen ekstra cerita pendek seputar Ramadan PPI Portugal dan semoga harimu menyenangkan. See you next time. Hello, everyone. My name is Joanico Araújo. I am 22 years old, and I'm from Timor Leste, or East Timor, but currently studying in Portugal, doing my bachelor in international business. And today I will be talking about my experience living in Indonesia during the Ramadan. For a brief story, when I was in high school, I used to study in Indonesia and lived there for almost 4 years or 5 years, I would say, because I also lived like for a while in
when I was 8 years old, I used to live in Yogyakarta for a year or two, and then I moved back to Timor, and I moved back again to Indonesia and lived there for 4 years, to be precise, in Surabaya, East Java. And then, yeah, obviously, all during that time, I would experience the Ramadan, the month of Ramadan, and I think it's quite fun, honestly, because obviously during the Ramadan, the Muslims are gonna fast, and you would also hear every 4 a.m. or 5 a.m., if I'm not mistaken, people will wake other people's up with any instruments for sahur. And then it actually kind of helped me because I live in a Catholic environment. I would say I live in a dorm, but then you would listen to people wakes, the youngsters, like, mostly would wake people's up using any instruments, honestly, like anything that they could find, in their kitchen or something, something like that. They would use it to wake other people's up, and it actually kind of helped me because every 5 a.m. I have to go to the mass, and every time I hear them, hit all of those things and sing like sahur, sahur, I would wake up as well, and I didn't even need my alarm to wake up. And yeah, it's kind of fun. And then also, like, every after the fast break, I will say, at like 6 p.m., you would go to any restaurants near my dorm, and then you will see lots of people, families and everything. It's actually kind of sad because I live alone. Then you will see people, just enjoying the like the fast break. They will just, like, you know dining together. It's kind of like heartwarming, but then sad at the same time because you live alone and you don't have your family. But then I also have, like, Muslims family. I have like cousins who are Muslims, so every time I visit them, the like it's kind of awkward in a way because sometimes you forgot that they were fasting, so you just like eat in front of them, and then you felt really bad afterwards because you didn't realize that they were fasting. Like, I remember one time I bought like McDonald's, and then I ate in front of my cousins, and they weren't like saying anything, but then I realized they were fasting, and I felt really bad. But then, yeah, I could enjoy as well Ramadan during that time because I was surrounded also by my cousins and my aunts who are Muslims, and we would go and, like, prepare for Lebaran. Obviously, it's just like I would say I experienced it a lot, and maybe like the part that is quite hard because of, like, people are predominantly Muslim, so you would really, like, having a hard time finding any restaurants that are open during fasting, like, but like in your favorite restaurants, although you can find anything in Gojek, but yeah, there's a hard time like that. But yeah, mostly I would say it's a quite fun experience, and I really enjoyed it. So yeah, that's only my brief story. I hope you guys can understand me well enough. And yeah, thank you. Bye bye. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daya. Saat ini sedang studi dan tinggal di Porto, Portugal. Saya akan sedikit berbagi cerita tentang kuliner selama Ramadan di Portugal. Pada umumnya, kita di Portugal, terutama di Porto, itu tidak terasa nuansa Ramadan sama sekali, karena kita termasuk masyarakat minoritas di sini. Sedangkan sebagian besar atau mayoritas masyarakat yang tinggal di Portugal itu beragama non-muslim, sehingga kita hanya pada lingkup yang kecil ketika menjalankan ibadah puasa. Jadi biasanya ketika menjalankan ibadah puasa, kita berbuka
dengan makanan-makanan yang bisa kita masak pada umumnya. Tetapi jika kita berbuka puasa di masjid di Kota Porto ada dua. Yang pertama di Sao Pinto dan yang kedua di Heroismo. Di dua masjid itu biasanya mayoritas jemaahnya berasal dari negara-negara Asia Selatan seperti India dan juga Pakistan, serta dari daerah Afrika Utara, sehingga makanan-makanan yang disajikan ketika berbuka bersama di masjid, maksud saya itu seperti biryani, kare ayam, dan biasanya juga kalau nggak kare ayam ya biryani dengan topping atau lauk yang berbeda-beda seperti daging kambing, daging domba, daging ayam, kadang juga dengan telur. Jadi biasanya kita di sini berbuka setelah sholat maghrib itu sekitar jam 8:30. Kita menjelang sholat maghrib, kemudian kita berbuka. Itu dimulai dengan makan pau, roti khas Portugis. Baru kemudian kita bersantap bersama makanan utamanya seperti biryani atau kari. Kemudian kita juga diberikan minumnya berupa aqua atau beberapa minuman bersoda, misalnya seperti 7 Up dan lain sebagainya. Semoga kita di bulan Ramadan ini diberi keberkahan baik di Portugal maupun di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Septian Siki Setiawan yang sekarang sedang melanjutkan studi master di salah satu program Erasmus dan alhamdulillah bisa merasakan nikmatnya melakukan puasa Ramadan di dua negara yang berbeda. Sebenarnya dari judulnya, dari tema yang sudah diberikan oleh tim PPI Portugal mengatakan kalau saya punya pengalaman melakukan menjalani ibadah puasa Ramadan di 3 negara. Sebenarnya itu kurang tepat, tapi waktu saya ada mobility ke UK, tepatnya di kota Leeds, saya pernah melakukan puasa sunnah di bulan Rabiul Awal atau Maulud kalau nggak salah, kalau saya ingat ya. Itu sekitar tanggal cuma 1 hari, dan karena itu sudah masuk ke fall season jadi waktunya semakin pendek, tidak seperti bulan-bulan saat masih masuk ke summer season atau summer time. Jadi kurang lebih saat itu saya melakukan sahur sekitar pukul 5 pagi dan matahari terbit sekitar jam 8 kalau tidak salah ya, dan sholat subuhnya sekitar jam 6 sampai jam 7-an. Jadi memang puasa di salah satu negara di utara tepatnya, dan juga karena sudah mulai winter jadi memang lebih pendek, sekitar pukul 5-an itu sudah mulai berbuka puasa. Jadi ya begitulah. dan lebih tidak enaknya lagi itu saat pindah ke Slovenia, karena waktu itu puasa dimulai pada pertengahan bulan April sampai pertengahan bulan Mei. Ya itu kan masih spring dan juga sudah mengadopsi waktu summertime di European Central Summertime tuh, Central European Time Summertime atau CET. Itu puasanya dari jam 4 sampai jam 9 atau jam setengah 4 sampai jam 9 lebih.
9 lebih berapa menit, cuma berapa menit aja, itu di akhir bulan Ramadan tahun lalu, tepat tahun 2021. Dan juga karena itu sudah mulai masuk ke spring, dan mulai sangat panas di bulan Mei, itu sangat menjadi cobaan sekali buat saya. Dan pertama kali puasa di negara orang dan lama, sekitar 16 jam lebih. Ya, begitulah susahnya. Dan juga dan enaknya waktu itu ada beberapa teman sesama muslim di Slovenia, tepatnya di kota Ljubljana. Jadi enak, namanya juga berbuka puasa tidak akan lebih afdol kalau berbuka puasa dengan beberapa orang yang lain, teman yang lain. Jadi waktu itu saya seringnya berbuka puasa bareng dengan beberapa orang Indonesia yang ada di sana, dan memang masakan Indonesia pastinya untuk mengobati kangennya. Setelah itu, dan mulai beberapa hari yang lalu saat saya pindah ke Portugal, ya atmosfernya kurang lebih sama. Tapi enaknya sekarang karena tidak ada restriksi COVID, jadi saya sudah bisa ke masjid untuk melakukan sholat. Akan tetapi karena di Portugal, tempatnya di kota Coimbra, itu sangat kecil komunitasnya, jadi lokasi masjidnya agak jauh dari pusat kota di mana tempat saya tinggal. Jadi ya tidak mau saya harus naik bis, dan itu kurang lebih 7 km dari pusat kota Coimbra. Dan masjidnya juga tidak terlalu besar sih, tapi ya lumayan lah. Dan juga banyak orang muslim di sana. Sekian cerita dari saya, semoga bisa menjadi inspirasi. Hi, my name is Jeremy and I come from France. I'm now living in Indonesia, Sidoarjo to be precise, for 10 months. Let's say almost a year, yeah. And I've been married to an Indonesian woman for the same amount of time. Yeah, basically, we got married as soon as I arrived. But of course, it was planned. We were dating for 4 years, so I had several occasions to visit Indonesia. But the last couple of years I was working at Ningbo University in China as a lecturer, and I got stuck there because of the pandemic. In 2021, leaving China was possible, but not returning. So due to the restrictions of Chinese government, at some point I just decided to leave anyway. I quit my job and start a new life in Indonesia. When I say start a new life, I really mean it. It applies here with a new lifestyle, because I married a Muslim woman, and I was raised in a non-very religious atmosphere with a Christian background. So I didn't really know anything about Islam. It didn't make a big difference to me back then when we were still dating in France. I just started to read the Quran to open my mind. But living in Indonesia is a whole different level for 2 reasons. The first one, I had to get used to the call for prayer 5 times a day. There are mosques everywhere, so I can't miss it. I'm lucky enough to live near a huge and beautiful one in the city center of Sidoarjo. The muezzin is very talented, so I kind of enjoy having this prayer background along the day. Actually, it's kind of beautiful. So I think prayers are also a way to learn about patience and dedication. My friends always pray before or after activities we have during the day, like playing badminton. It gives a new pace in my life, and it's really pleasant, just taking the time. The second reason I mentioned was the fact to actually live together with my wife in the same house, which means seeing her praying, so I should not disturb her, and we made sure we have a good spot for that. I learned to understand and respect this process,
It's particularly important during the Ramadan. Fasting is difficult and it has to be every day for 1 month. I try to not make her uncomfortable by eating in front of her. That's the basic rule of respect. But because she has to go to the office to work and I work online at home, it's easier to me. I don't fast every day. I'm mostly fasting when I'm with my friends or my wife. I wanted to try, by respect, of course, but also because I've learned about the benefits of it. And I saw that it's done in a clever way. Indonesians wake up early, around 3 a.m., for the first prayer, and they seize the occasion to eat and drink before the sunrise, to make sure they have enough energy for the day. And when the sun is set, the time comes to eat, they start eating something sweet, usually some kind of soup with pumpkin and banana called kolak pisang. Our body lacks energy, and sugar is the most direct way to provide some. So it's logical. It might not be easy and feel a little bit weird to me to start eating with something sweet because we never do that in France. Sweet is always for dessert. But when I'm surrounded with my family and friends waiting for the dinner, the discussions we have and the feeling of breakfasting together is amazing. It also gives a new perspective to enjoy the food we have. Most of my friends in Indonesia are Muslim. I have my wife's family too, and every one of them kindly welcomed me, never put any pressure about the religion. I can learn step by step. I was fasting with a friend and his family last weekend that I visited in Bandung, and he said to me, "Don't worry, you're a beginner. It's okay if you don't fast every day. Your body is not prepared." That's very encouraging, and maybe next year or the year after that, I don't know, I can succeed that. I hope so. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma. Saat ini saya sedang melanjutkan studi pada salah satu program dari Erasmus Mundus. Dan negara pertama tujuan saya belajar itu berada di Portugal, tepatnya di kota Évora. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam seri cerpen ekstra PPI Portugal, saya kebagian tema tentang toleransi beragama atau hal-hal yang berkaitan dengan pandangan masyarakat di sini terhadap umat Muslim. Pada awalnya tentu saya memiliki rasa takut dan khawatir, terutama karena saya menggunakan hijab. Tapi ternyata kekhawatiran dan ketakutan saya itu salah. Saya tetap mendapat perlakuan yang sama, dan bahkan dari teman-teman saya itu ada yang malah tertarik dan ingin tahu lebih jauh nih tentang hijab. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan basic seperti kenapa kamu pakai hijab, sampai ada juga yang nanya gimana caranya pakai hijab, ajarin dong. Terus juga pernah beberapa kali saat kita lagi main, terus cuaca lagi panas, matahari bersinar cerah gitu. Teman saya tuh malah bilang, enak ya kamu pakai penutup kepala gitu, gak kepanasan. Nah saya nih kepanasan. Selain pas panas juga pas masuk musim dingin. Mereka juga bilang gitu lagi. Wah enak ya kamu kemana-mana sudah pakai penutup kepala, jadi pasti lebih hangat daripada kami. Selain itu, saya juga pernah ada pengalaman nih dengan salah satu teman di kosan saya. Dia itu seorang Kristiani dan karena dia tahu saya Muslim, dia tanya ke saya gini, emang bener ya kita tuh punya nabi-nabi yang sama? Dari situ lanjut deh jadinya ngobrol tentang agama kita masing-masing. Jadi semakin menambah wawasan dan perspektif kita satu sama lain. Jadi ya alhamdulillah kayak ketakutan dan kekhawatiran saya di awal tentang kayak nanti bakal dimusuhin, dijauhin itu ternyata tidak benar. Di Portugal ini khususnya di Évora ya, kita umat Islam tuh benar-benar menjadi minoritas.
Di sini nggak ada masjid, tapi alhamdulillah setiap hari Jumat itu ada salah satu supermarket yang dimiliki oleh seorang imigran dari Timur Tengah kalau saya tidak salah. Beliau tuh punya musola kecil dan tiap Jumat tuh ada sholat Jumat di sana, sekaligus juga makan-makan. Nah, dari supermarket ini saya merasakan toleransi yang begitu besar karena bayangin aja mayoritas karyawan di supermarket ini tuh orang-orang Portugal, orang sekitar gitu ya. Dan kalau di hari Jumat mereka tuh tutup jam 1 gitu. Mereka tutup, habis itu nanti akan buka lagi setelah sholat Jumatnya selesai, kayak kurang lebih jam 3 gitu mereka baru akan buka. Terus juga tadi saya sebut makan-makan di depan, dan makan-makan itu masakannya yang memasak itu bukan dari orang Timur Tengahnya, tapi orang Portugal, dan masakannya adalah masakan kari ya, kayak kari-kari ala India gitu. Di sini saya merasa sangat terharu juga takjub gitu karena ternyata di kota yang sekecil ini di Evora kita umat Islam tuh ya setidaknya masih punya tempat dan juga diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Nah, jadi mungkin itu ya sedikit cerita dari saya. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. My name is Hasna Abdurabu. I'm from Egypt and I'm an Erasmus student. My first semester was in Portugal. I really enjoyed this study in a special city like Évora, and it was my first experience to meet a classmate. She was a Muslim, and her name is Salma. She's from Indonesia. And afterwards we transferred together to Greece for completing our second semester, and it was during Ramadan. Now we are living this month together. For the first time, I enjoyed Ramadan with a Muslim classmate and a housemate at the same time. It's really good to have a friend with the same religion. This has really support me so much and helping me a lot to pass this time, which usually for any Muslim it's more hard to be away from family, from country, but really a company with Muslim friends, this make it more easier and also more happier. And it was not my first time to stay during Ramadan out of my country in Europe. But this time is special because I have a Muslim friend, but last time I didn't have, so I can realize what's the difference between the two Ramadan. I have stayed out of my country, and I'm really proud to joining this podcast. And I wish you all the best during these blessed days, and for all the Indonesian students that participate in this event. Thank you so much. Halo teman-teman, selamat datang di Cerpen Ekstra. Kali ini ada aku, Okta, yang berkesempatan buat sharing tentang pengalaman beribadah di luar negeri, terutama ibadah di bulan Ramadan, seperti puasa, taraweh, dan lain-lain. Nah, sedikit background, sekarang aku lagi kuliah di University College Dublin, jurusan Master of Science Transition Innovation and Sustainability Environments, program Erasmus Mundus Joint Master Degree. Dan aku kuliah di
Dublin, Irlandia. Jadi di sini lagi musim spring, musim yang dingin, kadang ada salju, tiba-tiba kadang terik matahari muncul, tapi overall nggak pernah terasa panas. Kayak maksimal panas tuh cuman 12 derajat Celcius, dan sisanya tuh dingin banget, walaupun nggak sampai minus gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang suhu, itu ngefek banget sih sama pengalaman puasa. Jadi di sini nggak kerasa begitu berat karena dingin kali ya, dan ya enjoy aja gitu puasa, walaupun lama puasa di sini. Sehari tuh bisa 15 jam, dan makin hari kan makin panjang nih, terutama lagi bulan spring. Mataharinya muncul lebih lama ketimbang bulan winter, dan di hari ke-21 tuh jadi 16 jam lewat 10 menit gitu. Kedengarannya agak horor sih emang, cuman dibantu sama iklim yang dingin, terus juga nggak kerasa sih jadinya lama-lama, walaupun di awal tuh kerasa berat karena pertama kali puasa 15 jam. Tapi overall, kalau buat terasa puasa di Indonesia sama di Dublin kayaknya nggak ada bedanya sih. Dan yang bikin seru sama semangat puasa tuh teman-teman dan orang-orang sekitar yang selalu menyemangati gitu, selalu ngecekin kabar gimana puasanya gitu, badannya gimana, kerasa enak nggak, atau kerasa kamu sakit atau gimana nggak gitu. Mereka pada ngecekin gitu, dan itu bikin semangat puasa, dan toleransi banget. Jadi merasa senang gitu waktu lagi puasa. Terus lagi teman-teman tuh banyak adain juga iftar bareng, apalagi kalau ngeliat teman-teman yang nggak pada puasa excited pengen ikutan iftar gitu, jadi tambah semangat gitu buat ngejalanin puasa sampai maghrib gitu. Itu tentang puasa. Nah, terus kalau tentang taraweh, nah di sini tuh menurut aku ibadah yang paling menantang itu bukan puasa, malah taraweh. Karena taraweh ini di sini isyanya tuh jam 9 malam. Jadi kebayangkan ya jam berapa selesai tarawehnya. Dan di hari ke-21 nih isyanya tuh deket-deket jam 10 malam. Jadi kebayangkan. Nah, mungkin selain tentang waktu, di Dublin ini kan ada 10 masjid kalau nggak salah, dan semuanya itu mengadakan tarawih berjamaah, tapi nggak semuanya tuh menjangkau semua daerah gitu, nggak menjangkau semua kota. Jadi mungkin kalau yang ada di kota-kota agak-agak rural area gitu agak susah ya nyari tempat untuk tarawih berjamaah. Nah, kalau kebetulan aku alhamdulillah dekat sama Masjid Islamic Cultural Center, dan di sana mengadakan tarawih berjamaah. Nah, terus selain tarawih, kayaknya ada zakat fitrah ya, ibadah yang khusus ada di bulan Ramadan aja. Kalau zakat fitrah di Indonesia kan bisa beras sama atau uang ya. Nah, kalau di masjid yang dekat rumah aku, dekat kosan aku maksudnya, itu mereka terimanya uang senilai 9 euro, dan cuman pakai online, cuman bisa bayar lewat online. Tapi mereka juga bisa nerima selain zakat fitrah kayak kafarat sama fidyah. Nah, itu sih 3 pengalaman beribadah di luar negeri, khususnya di Dublin, Irlandia. Jadi overall pengalaman yang cukup menyenangkan dan cukup memorable, terutama iftar dengan orang-orang yang terdekat gitu, dengan teman-teman yang sama-sama struggling di hari-hari pertama ketika puasa 16 jam. Dan ya itu sih pengalamannya sangat berharga banget, walaupun susah di awal-awal, lama-lama challenging juga di awal, tapi lama-lama jadi terbiasa dan seru, menyenangkan. Dan ya nggak sehoror yang dibayangkan ketika pertama kali lihat jadwal imsak ya. Waduh, 16 jam. Ya udah segitu dulu dari aku. Makasih banget udah dengar sampai akhir. Semoga bulan puasa kali ini berjalan lancar buat teman-teman yang dengerin, dan buat teman-teman yang penasaran
pengen ngerasain puasa di luar negeri, semoga cepat kesampaian. Oke, segitu dulu dari aku, sampai jumpa lagi. Having Muslim friends has been very interesting, especially because I was raised Christian and my family is largely Catholic, so I knew nothing about Islam. I normally would have found out about it if I had studied religious education in junior school or like primary school, but I didn't take any of those subjects. So I was completely clueless. What's been most interesting is learning that there are different groups. I don't know if the right word is denominations, but groups within the Islamic community, and they all have different practices based on the region that they come from. So even though everything is essentially the same because of cultural influences, some practices are different or done at a different time or in a different way. So that's been enlightening to find out about. It's also been very interesting to learn about the hijab, that not everyone wears it the same. I essentially thought everybody wore it the same. I just didn't understand why some had the face covering and some didn't. But also, again, based on regions, that's why there are different ways to wear the hijab. It's been really interesting to watch my current friends go through Ramadan. I just don't understand how they could not understand. I understand why. I'm just in awe at how they've been able to keep up with not drinking water and not eating food. I understand the not eating food, but water too, that must be really hard. But they've managed to push through. So I don't know if this is something I would actually be able to do. I can give up food, but water, I don't know. Also, something that I found very interesting while speaking to some of my Muslim friends is about dating. So I had asked how people date within the Muslim community if it's not casual. And I'm finding it to this day, the concept of dating to marry is actually kind of interesting how it's done within the Muslim community. And I don't know if it's working. It seems to be working, but I think it's something that a lot of people don't practice, and I think it's pretty admirable. And that's basically it for me. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yose. Saat ini saya sedang menempuh kuliah Erasmus Mundus Joint Master Degree of Environmental Contamination and Toxicology yang didanai oleh beasiswa Erasmus+. Memasuki semester kedua, saya mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di University of Porto yang berlokasi di kota Porto, Portugal. Saya akan berbagi sepenggal cerita saya selama di sini. Tahun ini serasa sangat spesial bagi saya karena untuk pertama kalinya saya menjalankan ibadah puasa Ramadan sekaligus merayakan Hari Raya Idul Fitri di tanah perantauan yang terpisah lebih dari 12.500 km dari Indonesia. Tentu saja ini pengalaman hidup yang sangat berkesan sekali. Bahagia dan sedih bercampur aduk. Bahagia karena dapat merasakan suasana puasa dan lebaran di negeri orang. Sekaligus sedih karena di momen yang berharga ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Puasa kali ini bertepatan dengan musim semi, dengan lama berpuasa sekitar 15,5 jam dari kira-kira sahur pukul 5 pagi sampai dengan pukul 8:30 malam waktu berbuka. Sebenarnya tidak berbeda signifikan dengan lama waktu berpuasa di Indonesia, serta cuaca di kota Porto relatif hangat. Rata-rata suhu di bulan April yang lalu sekitar 18 sampai dengan 20 derajat Celcius. Kadangkala disertai dengan angin kencang. Namun pada beberapa waktu cuaca sangat ekstrim berubah dari cuaca panas menjadi hujan. Dan suhu turun biasanya menjadi 8 sampai dengan 9 derajat Celcius.
Dengan kondisi cuaca seperti ini, saya sangat bersyukur karena tidak menyulitkan bagi saya untuk beradaptasi selama menjalankan puasa Ramadan. Bagi saya, tantangan terbesarnya adalah menyiapkan makan sahur sendiri, karena teman-teman saya yang tinggal satu rumah merupakan non-muslim. Namun demikian, selama 1 bulan berpuasa, saya sangat beruntung mendapatkan teman-teman lintas negara yang sangat memahami dan mereka memiliki toleransi yang sangat tinggi. Bahkan, pernah suatu ketika hendak memasuki waktu berbuka, teman-teman menyiapkan makanan dan minuman untuk saya. Selain itu, mereka juga antusias, ingin mengetahui bagaimana saya bisa tahan tidak makan dan tidak minum selama 1 hari. Tentu pertanyaan semacam itu sudah sangat wajar ditanyakan, dan saya dengan senang hati menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Karena perbedaan waktu antara Indonesia dan Portugal selama 6 jam, maka saat Idul Fitri yang lalu saya bangun jam 4 pagi dan pada saat yang sama di Indonesia pukul 10 pagi. Hal ini dilakukan agar tetap bisa bersilaturahmi dengan orang tua dan sanak keluarga secara virtual dan tidak kehilangan momentum lebaran. Di kota Porto, saya menjalankan sholat Id bersama beberapa rekan-rekan PPI di sini. Walaupun suasana lebaran yang sangat jauh berbeda seperti halnya di Indonesia, namun saya tetap bersyukur saya mendapatkan keluarga baru di sini, diterima dengan hangat oleh rekan-rekan PPI Portugal. Terlebih kami juga mengadakan halal bihalal bertempat di kediaman Bapak Luciano. Beliau merupakan warga negara Portugal, namun sebagai konsuler kehormatan KBRI Lisabon. Bagi saya, ini merupakan pengalaman hidup yang tidak akan terlupakan. Menjalankan puasa Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri di Portugal. Walaupun tidak bersama keluarga, namun tetap begitu hikmat bersama teman-teman baru di sini. Sekian, nantikan cerita kami selanjutnya.